illa liya'budun. Allah katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi fungsi tujuan manusia diciptakan oleh Allah illa liya'budun, untuk menyembahku, untuk beribadah kepada Allah. Tuh tujuannya, bukan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah ya. Tapi kita sudah masuk tahun baru Islam ya, tahun baru Islam, yaitu diawali dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini syahrullah, bulannya Allah. Ada 4 bulan yang disebut di dalam Quran itu bulannya Allah, yaitu Muharram, kemudian Rajab, Zulqa'dah, sama Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Beriringan. Kalau Rajab belakangan. Itu 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang jahiliyah, ini orang-orang jahiliyah dulu ya. Sebelum Nabi diutus, sebelum Al-Qur'an diturunkan, mereka dalam kejahiliaan. Itu kebiasaan mereka, selain minum khamr, selain judi, selain zina, mereka suka berperang antar satu suku ya, berperang antar satu suku dengan suku yang lain. Kenapa? Untuk menunjukkan siapa di antara mereka sukunya yang paling hebat, yang paling gagah, berperang. Tapi apabila masuk bulan Muharram, masuknya bulan Muharram, itu mereka berhenti perang. Perang berhenti, maksiat berhenti. Apabila masuk bulan, jadi mereka menghormati bulan Muharram, padahal mereka masih jahiliyah. Berhenti berperang, berhenti bermaksiat. Kalau kita sekarang gimana tuh? Bulan. Hari itu berhenti bulan Muharram nih, ya, jangan maksiat, jangan durhaka kepada Allah. Orang sekarang parah. Dulu orang jahiliyah, jahiliyahnya orang jahiliyah, mereka masih menghormati bulan Muharram, bulan yang Allah berhenti. Yang mabok berhenti, yang judi berhenti. Pokoknya yang mereka melakukan maksiat masuk bulan Muharram berhenti, yang berperang berhenti, gencatan senjata itu kayak Iran sekarang Israel, gencatan senjata. Selesai bulan Muharram, ribut lagi, bertengkar lagi, maksiat lagi. Jadi bertambahnya tahun, kita juga bertambah umur. Bertambah umur kita berarti semakin lama di dunia apa makin bentar kita? Makin bentar dikit lagi. Dan Allah ingatkan kita di dalam tubuh kita, dia Allah sudah ingatkan kita. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun.
fisik kita deh, nggak usah jauh-jauh. Rambut kita sekarang ya, lihat kayak ini rambut kita berubah nggak? Berubah rambut kita. Dua warna, hitam sama putih. Kok kenapa Allah bikin ubat? Kalau ciptakan ubat hitam putih gitu. Coba kuning kayak gitu ya, hitam kuning gitu. Karena kuning itu sunnah Rasulullah, itu boleh sekian pakai yang kuning, tapi nggak boleh pakai yang hitam, haram. Udah dua warna kita sekarang rambut kita. Allah ingatkan kita dua warna. Coba dulu satu warna hitamnya nggak masalah, masuk hitam gagah, ganteng, tampan sekali. Itu dari rambut, lihat dari pipi sekarang kita, dari pipi kita aja udah mulai itu dari pipi, dari gigi. Gigi kita sekarang udah pada keropos, udah pada bolong, udah mulai pada copot satu-satu. Copot satu-satu, jadi tahun berganti. Tapi fisik kita ini makin lemah fisik kita. Ya, itu sebenarnya peringatan dari Allah kepada setiap manusia. Cuma manusianya yang pada nggak sadar. Dalam tubuhnya aja Allah diingetin. Ya. Tangan kita sekarang dulu mengangkat 100 kilo masih. Coba sekarang, jepit badan kita sih. Cengklak. Kaki duduk kayak sejam, kita sekarang kaki ini udah robotin semut. Nah, tahun baru, waktu yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin tahun itu kita sebagai orang-orang yang beriman makin terus kita mendekatkan diri kepada Allah dan makin terus menebarkan kebaikan dan terus berbuat baik kepada sesama. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa surat Al-Quran itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wadduha, demi waktu duha, wal fajar, demi waktu fajar. Allah bersumpah sampai bersumpah dengan waktu, padahal waktu itu makhluknya Allah. Waktu itu makhluknya Allah. Malam, siang, sore, subuh, itu makhluk Allah semuanya. Yang Allah kasih 24 jam waktu kepada kita untuk apa? Untuk ibadah. Jadi kita harus paham bahwa fungsi kita, diri kita ini tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih tujuannya? Kenapa Allah ciptakan manusia sih? Apa tujuannya? Karena banyak mereka yang tidak tahu arah tujuannya. Dia tidak tahu fungsi dia sebagai manusia, untuk apa dia diciptakan. Padahal Allah menjelaskan beberapa ayat suci Quran. Salah satunya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi fungsi tujuan manusia diciptakan oleh Allah illa liya'budun, untuk menyembahku, untuk beribadah kepada Allah. Tuh tujuannya, bukan yang lain-lain. Jadi ternyata dia gak ngerti fungsi dia sebagai manusia. Tujuan Allah ciptakan dia gak ngerti. Akhirnya apa yang terjadi? Habis waktunya buat dunia. Waktu yang Allah ciptakan, Allah paham makhluknya butuh waktu. Kenapa? Butuh aktivitas. Butuh
aktivitas. Nah, dengan waktu ini manusia bermacam-macam aktivitasnya, bermacam pekerjaannya. Mulai dari bangun subuh, kalau dia seorang petani nih, maka dia beraktivitas di pertanian. Kalau dia seorang tukang kebun, maka dia beraktivitas dengan kebunnya. Kalau dia seorang pegawai, maka dia beraktivitas dengan pegawainya, dengan pekerjaannya. Dia berangkat dari subuh. Kalau dia seorang pedagang, maka dia beraktivitas dengan pedagang. Kalau dia memang seorang pegawai negeri, baik sipil maupun militer, maka dia beraktivitas dengan tanggung jawab dia sebagai pegawai negeri. Tapi apa kata Allah semuanya itu? Sampai Allah di dalam Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Sampai Allah bersumpah dengan waktunya, wal asr, demi masa, demi waktu. Ada yang tanya, kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Kalau kita sebagai makhluk, sebagai manusia, boleh nggak kita bersumpah dengan makhluknya? Demi matahari, haram. Bahkan bisa merusak tauhid dia, merusak keimanan dia. Demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi apa lagi terusnya? Demi pohon. Itu nggak boleh kita bersumpah dengan makhluknya. Dan kita harus bersumpah dengan apa? Wallahi, demi Allah. Jadi menyebut langsung nama Allah, wallahi, demi Allah, itu boleh. Tapi kalau kita bersumpah dengan makhluknya itu nggak boleh. Tapi kalau Allah, dia bersumpah dengan waktunya, wal duha, wal fajr, wal asr, betul kan? Kenapa Allah bersumpah dengan waktunya? Masa dia bersumpah dengan dirinya? Maksudnya apa Allah bersumpah dengan waktunya sampai wal asr, sampai Allah menggunakan huruf wawu, wawunya wawu apa? Jadi kalau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi atau dalam bahasa Arab ya, kalau di awal kata, di awal kalimat, di situ ada huruf wawu. Kalau wawunya itu wawu kosam, maka isim yang di depan wawu kosam itu harus majrur. Harus apa itu majrur? Kasroh. Mungkin dibacanya dalam tulisannya wal asri. Kenapa asri? Kan asalnya al asru. Asalnya al-aslu, kok berubah itu? Harkatnya berubah. Yang tadinya rofa, kalau dalam istilah kamu rofa, kalau dalam ilmu tajwid disebutnya doma. Kok yang asalnya rofa kok berubah jadi majrur? Yang asalnya doma kok berubah jadi kasroh? Yang merubah kalimat atau isim ini, yang merubah adalah karena di depannya ada huruf wawu. Kalimat isim yang di depannya ada huruf wawu, kalau itu wawu kosam, maka isim yang di akhir hurufnya itu wajib dibaca majrur. Makanya wal asri. Kalau ada yang baca wal asru, salah kan? Salah. Karena udah berubah lagi, berarti itu bukan wawu kosam. Jadi kalau wal asru berubah berarti. Karena huruf wawu di dalam bahasa Arab itu macam-macam. Ada wawu kosam, ada wawu atau ada wawu zaidah, wawu tambahan. Itu di dalam bahasa Arab. Kita belajar nggak? Belum juga ya. Ini paham nggak? Ngerti nggak? Dijelasin sedikit gitu. Jelas ya? Biar istilahnya kita nggak apa sih? Telinga kita ya pernah dengar juga ilmu nahwu, ilmu sorok gitu ya. Gitu. Kita bilang orang pokoknya kalau di depan ada huruf wawu kosam itu isim terus majrur lo kasroh ya kan? Gitu. Kenapa dibaca majrur? Kenapa dibaca
kasroh, nah ada huruf kokosan. Secara bahasa Pak Bruto ya, paham Pak Bruto ya? Wadduha, karena isim di akhir hurufnya itu ada huruf ilah. Isim ada huruf ilah. Huruf ilah itu wawu, ya, alif. Huruf ilah. Ya. Wawu, alif, ya itu huruf ilah. Makanya wadduha, duha kan di akhir hurufnya ada huruf ilah, ada huruf penyakit. Ya, maka dibacanya tetap wadduha. Ya, karena ada huruf ya-nya huruf ilah penyakit. Sama di dalam fi'il juga sama. Di dalam fi'il itu ada huruf ilah penyakit. Huruf penyakit itu wawu, alif, ya. Seperti kata-kata kola. Ada asli itu. Ya, kola. Nah, itu kan kof amela. Nah, kola itu alifnya itu huruf ilah, mukal penyakit jadinya. Itu kalau kita belajar ilmu nahwu sorof. Sebenarnya belajar ilmu nahwu sorof, kalau belajar sorof dasar-dasar gramatika bahasa, belajar sorof itu nggak lama sebenarnya dasar-dasarnya ya. Cuma kita mau ada keinginan pengen tahu gitu belajar nahwu sorof. Bentar Pak Surono, 6 kali pertemuan, 6 kali pertemuan, insya Allah dia ngerti dasar-dasar sorof. 6 kali. Ya, cuma kita bilang tak, wah Ustaz udah kuat Ustaz, iya Ustaz. Nah, pikiran udah kemana-mana. Padahal dasar-dasar 6 kali pertemuan belajar sorof. Kemudian belajar nahwu 6 kali pertemuan gitu, ya. Kalau kita ikut bimbel bimbingan belajar, lumayan mahal juga. Lumayan mahal juga ya, gitu. Sebulan itu bisa kopek. Ya sebulan bisa kopek. Enggak apa-apa di sini di masjid adain waktu yang senggang. Ya, menyatet-nyatet. Allah bersumpah dengan wa qasamnya wal asri demi masa demi waktu. Apa kata Allah? Ayat selanjutnya. Perhatiin ayatnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kalau kita terjemah secara bebas, sesungguhnya setiap manusia, al-insan itu setiap manusia. Jamak daripada manusia anas. Kalau anas banyak manusia, tapi kalau al-insan mufrad, bentuknya tunggal. Mungkin di beberapa ayat Allah katakan ya ayuhan nas, wahai seluruh, itu seluruh manusia banyak. Tapi ya ayuhal insan, wahai seorang manusia. Jadi al-insan itu seorang manusia. Nah di sini Allah katakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia. Berarti ayatnya. Sesungguhnya setiap manusia. Apa kata Allah? Lafi khusrin. Sungguh mereka dalam keadaan khusrin. Apa khusrin? Rugi. Apa itu rugi? Enggak beruntung. Apa itu enggak beruntung? Sial. Jadi sampai Allah mengatakan setiap manusia itu dalam keadaan rugi. Nah kalau kita lihat dalam tata bahasanya, lihat perhatiin, pakai inna. Lihat innal insana, lam pakai lam taukid lagi. Inna taukid, lam juga ada taukid. Innal insana lafi husnin, lam taukid. Kenapa? Padahal cukup sebenarnya kalau nggak pakai inna, nggak pakai lam taukid, cukup wal asr. Al insanu fi husrin. Cukup sebenarnya. Manusia dalam keadaan rugi. Al insanu fi husrin, manusia fi husrin dalam keadaan rugi. Cukup. Lalu kenapa Allah gunakan inna dan lam taukid? Apa gunanya taukid? Itu sebagai penegas bahwa betul-betul sungguh-sungguh Allah mengatakan setiap yang namanya manusia itu dalam keadaan
rugi setiap manusia. Apapun profesi dia, apapun pangkat dan jabatan dia, apapun status sosial dia, apapun status pendidikan dia, kalau yang namanya dia manusia, Allah katakan pada dasarnya mereka rugi. Siap. Apapun profesi, mau dia seorang profesor, seorang doktor, seorang pengacara, seorang apa lagi? Pokoknya apapun profesinya, dia seorang pedagang, dia seorang pengajar, pokoknya yang namanya manusia, Allah katakan dalam keadaan apa? Rugi. Rugi nggak kita? Rugi. Terus kita kalau kita rugi, itu kalau kita rugi, dengar kata-kata rugi atau rugi kena kepada kita, itu biasanya kita senang apa sedih? Iya. Tapi yang lucunya, yang anehnya, Allah katakan setiap manusia rugi, tapi kita lihat manusia-manusia yang mereka meninggalkan sholat, nggak berpuasa di bulan Ramadan, nggak bayar zakat, infak, sedekah, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, mereka kagak merasa rugi. Padahal kata Allah, rugi. Nggak sadar mereka rugi. Kita nggak dagang sehari 2 hari aja gimana? Rugi kita. Kita nggak kerja 3 hari 4 hari nggak kerja gimana kita? PHK. Di PHK rugi kita. Udah di PHK, pulang ke rumah dimarahin sama bini, dicemberutin bininya nggak bagus. Tapi nggak merasa manusia rugi Pak. Pada tanam baik, nggak merasa rugi. Tapi apa kata Allah? Setelah Allah jelaskan demi masa, demi waktu, setiap manusia sesungguhnya setiap manusia mereka dalam keadaan rugi, ada ilah, ada pengecualian. Ilah itu namanya istisna. Istisna itu arti gunanya pengecualian. Enggak semuanya manusia rugi. Ada yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Enggak rugi dia hidupnya bahagia, hidupnya beruntung, hidupnya tenang, hidupnya damai. Enggak rugi dia. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan manusia. 4 nih kata Allah, yang mereka enggak sial, mereka enggak rugi. Mereka hidupnya beruntung, hidupnya bahagia, hidupnya diliputi dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Apa ya selanjutnya setelah ilal ladzina amanu. Pertama, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya tidak dicampuri dengan kesyirikan, tidak dicampuri dengan kemusyrikan. Imannya betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang enggak rugi orang yang siapa orang yang beriman? Siapa orang yang beriman? Syarat dalam Islam ini, syarat orang yang beriman, satu, dia beriman kepada Allah, beriman pada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar baik maupun itu syaratnya itu beriman dia. Kalau syaratnya Islam kan satu, dia syahadat, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2, dia sholat. 3, dia bayar zakat. 4, dia puasa. Kemudian 5, dia pergi haji bagi yang mampu. Islam dia. Itu doang rukun-rukunnya. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, yang disebut orang yang beriman siapa? Yang dimaksud surat Al-Asri, yang dikecualikan kalau tidak merugi, ilal ladzina amanu. Siapa ya Rasulullah yang dimaksud orang beriman itu? Itu dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Rasulullah jawab apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang dimaksud dikecualikan ilal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, itu di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Rasulullah ditanya siapa yang dimaksud orang beriman, bahagia banget dia, tidak
rugi. Rasul mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu tuh, agar kita tidak merugi dunia maupun akhirat. Beriman. Terus apa lagi? Wa amilu sholehat. Lihat bentuknya dalam Al-Quran. Wa amilu sholehat. As-sholehat bentuknya jamak. Mana tanda jamaknya? Alif dan ta. Itu tanda jamaknya. Sholehat. Alif dan ta itu menunjukkan jamak. Jamak memang jamak muannas salim. Menunjukkan berarti dia banyak berbuat baik. Jadi kebaikan itu banyak. Wa amilu sholehat, dia beramal soleh, artinya dia berbuat baik. Selalu dia menebarkan kebaikan dia tebarkan terus kebaikan. Bukan sebaliknya menebarkan permusuhan, menebarkan kebencian, mengadu domba umat Islam, pecah belah umat Islam. Ini bukan amalan yang soleh. Ini amalan yang khobatis, amalan yang buruk. Jadi yang kedua yang Allah katakan yang tidak sial hidupnya, yang tidak rugi hidupnya adalah orang yang beramal soleh. Kalau beramal soleh sebab kita bingung karena itu bahasa Quran, bahasa Indonesia itu beramal itu maksudnya berbuat solehat baik, berbuat baik. Berbuat baik enggak cukup beriman doang. Saya beriman, tapi lanjut berbuat baik. Kenapa? Karena wawunya itu wawu atop. Atop itu artinya mengikuti kalimat sebelumnya, enggak boleh terputus dan dia terus nyambung. Makanya di situ setelah allazina amanu wa ada wawu atop. Ada kuyang-kuyang dikit. Hah? Enggak apa-apa kuyang-kuyang dikit ya bagus ya. Kita dulu belajar mau sorong, belajar mau sorong, belajar pola penghafalin pasal itu bayang coba kita aja dengar dikit kita dulu yang gimana ulama-ulama kita berkata, aku siang malam belajar ngapalin tasrifan, ayo tasrifin ilmu, tasrifin ilmu doa, tasrifin ilmu si master. Aku siang malam udah bertahun-tahun sampai minggu tau enggak? Sampai minggu tuh santri itu yang biasa belajar tasrifan itu bawa tidur. Tapi tidur tasrifin dia. Lagi tidur tuh. Apa kata guru-guru kita? Kalau dia sampai minggu tasrifin, benar dia. Benar dia kata bilang. Sampai minggu, oke kalau kita belajar sorok belum sampai minggu ke bawah tidur, nggak bakal jadi gitu. Baiklah, kalau kita ngikut apa kita? Masih mentah. Sampai minggu belum belajar tasbih. Jadi banyak berbuat baik, ya Pak Eko ya, banyak berbuat baik dan jangan bosan-bosan jadi orang baik. Itu ajaran Islam. Jangan rugi ya nggak sekarang. Banyak berbuat baik itu. Terus apa lagi? Ada huruf O-nya lagi nggak? Ada lagi huruf O-nya atau tuh? Yang tidak merugi manusia, tidak sial. Wa tawassaw bil haqq. Dalam kehidupan mereka selalu mereka saling nasihat. Jadi saling ya. Saling nasihat di mana? Al-haq, di dalam kebenaran. Jadi nasihatnya di mana jalurnya? Al-haq, benar. Yang dimaksud al-haq ini di dalam Islam. Inilah yang dikatakan shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita sering minta ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah, bimbing kami di jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus itu di dalam kitab tafsir al-Islam. Ikutin, kalau kita pengen lurus berarti kita ikutin apa? Kita ikutin Islam. Jangan ikutin selain daripada Islam. Udah ikutin al-Islam, itulah shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Itu jalan yang lurus.
Jadi kita lupa nggak manusia? Manusia ini suka lupa nggak? Manusia itu tempatnya lupa. Nasia yansa manusia. Mimnya itu isi makan. Tempatnya lupa manusia. Dan perlu diingatkan warga. Diingatkan manusia, perlu diingatkan. Kasih tahu, diingetin dalam kebenaran tadi ya. Jadi mengingatkannya bukan dalam kebencian. Bukan dalam kebencian, bukan. Jadi memberikan peringatan, menasihati itu karena kenapa? Karena dasarnya Quran untuk mengingatkan dalam kebenaran. Jangan sampai mereka melenceng menyimpang dari jalan kebenaran dengan rasa sayang, rasa cinta, bukan kebencian. Kita sekarang ingatkan manusia, kita ingatkan khususnya umat Islam. Ayo umat Islam bersatu, umat Islam kompak. Kita udah sekian tahun, ratusan tahun selalu umat Islam yang terbelakang, umat Islam ditindas, umat Islam dizolimin, umat Islam dibantai. Kenapa kita bisa begini? Kok mereka berani, khususnya lihat orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang tidak suka terhadap umat Islam. Contohnya seperti Zionis Israel di depan mata kita. Dunia menyaksikan mereka membunuh anak-anak bangsa Palestina, anak-anak, wanita-wanita, orang-orang tua. Bahkan bukan hanya menumpahkan darah mereka, tapi mereka mengambil tanah orang bangsa Palestina. Kemana kita? Kita ingatkan tawassul haq, mengingatkan di dalam kebenaran ini kezaliman. Ini ketidakadilan. Dan kezaliman dan ketidakadilan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kita, siapapun orangnya yang berjuang betul-betul untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, wajib kita dukung. Betul kan? Siapapun orangnya, dia berjuang, dia melawan untuk menegakkan kebenaran, dia melawan kezaliman, melawan kesewenang-wenangan, kita dukung apa enggak? Hah? Dukung enggak kita bagus? Kita dukung, tapi siapapun yang melakukan kezaliman, melakukan kesewenang-wenangan, melakukan ketidakadilan, kita lawan. Dukung atau kita lawan itu. Kita lihat sekarang sedih bangsa Palestina itu, sedih kita ngelihatnya. Kita memang nggak merasakan para anak-anak mereka, para kekurangan air di sana, mereka sedih mereka. Kita nggak merasakan. Makanya kata Nabi dalam satu hadis sahih, siapa orang yang tak peduli dengan umat urusan kaum muslimin, laisa minni, dia bukan golonganku, dia bukan umatku, nggak peduli. Yang kita sedih, saudara-saudara kita di Timur Tengah, khususnya siapa? Bangsa Arab. Ada kali itu suaranya. Ya memang kita lemah. Kita tahu Arab Saudi, Qatar, Jordan, mereka itu dimerdekakan oleh Inggris karena dulu jadi Inggris. Dan boleh belum merdeka, boleh belum menjadi raja, tapi jangan sekali-kali lu benci terhadap Barat. Jangan sekali-kali lu benci terhadap Zionis Israel. Kalau lu benci Barat, lu benci Zionis Israel, lu benci Amerika, contohnya Bashar al-Assad Suriah, gimana itu? Hancur kan? Dihancurin. Bashar al-Assad, Saddam Hussein, hancur kan? Karena lawan. Muammar Gaddafi melawan. Jadi di dunia ini siapa aja jangan coba-coba gitu. Karena mereka memang lagi berkuasa. Lalu kemana umat Islam? Kemana pemimpin-pemimpin dunia Islam? Kemana? Pecah belah kita, lemah kita, gak berdaya. Nggak ada yang betul-betul mengatakan ini sewenang-wenang, itu zoliman yang luar biasa. Seandainya Sayyidina Umar Ibnul Khattab hidup di hari ini, dia menyaksikan bangsa Palestina dijajah, dibantai, itu apa kata Sayyidina Umar? Satu orang Muslim tinggal di negeri orang kafir, kemudian kalian ganggu kehormatannya, apalagi kalian tumpahkan darah, apa kata Sayyidina Umar? Karena bunuh semua itu, lalu dia akan bunuh. Gagah umat Islam.
nggak ada yang berani ganggu umat Islam. Tapi sekarang kita nggak bersatu soalnya. Kenapa? Kita sudah dipecah belah, pecah belah. Ini udah settingan mereka. Inggris bikin Ahmadiyah, bikin ini, bikin ISIS, dibikin kelompok-kelompok terus. Dibikin kelompok-kelompok, semakin banyak kelompok-kelompok Islam, aliran-aliran Islam makin kuat atau makin lemah? Dia lemah. Dan mereka yang bentuk hati-hati gitu. Udah nggak usah kita masuk kelompok golongan, udah masuk masjid aja di sini. Kita sholat, kita ngaji, kita cari nafkah. Udah jangan masuk kelompok golongan. Kita kalau sudah masuk satu kelompok golongan, itu secara kita nggak sadar kita udah pecah belah umat Islam. Entar akhirnya bangga dengan kelompok, bangga dengan golongan, betul kan? Kelompok gue, golongan gue yang paling sahih, sholat yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi itu gue. Dan nggak mau lagi ngaji dengan kita, nggak mau lagi berdoa sama kita, nggak mau lagi berdoa. Itu penyakit itu orang-orang yang ada di kelompok golongan kayak gitu. Penyakit. Coba aja kita jamaah masjid kita masuk satu kelompok golongan, udah itu nggak bakal lagi duduk di sini. Nggak bakal lagi duduk di sini. Pak Wahid masuk satu kelompok golongan, udah Pak Wahid nggak duduk di sini lagi, nggak mengerekam kayak begini lagi di YouTube. Kenapa? Udah masuk satu kelompok golongan makin pecah terus umat Islam. Jangan kita Pak. Jadi kalau kita lihat ada orang ingin pecah belah, jangan mau kita. Tapi kalau ada ulama yang ngajak untuk bersatu, ayo umat Islam bersatu, ayo bela siapapun orang yang dizolimin, kita bela, kita ikut itu. Tapi kalau ingin pecah belah, jangan. Nah kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, yang dimaksud wa'amilu sholehat itu siapa ya Rasulullah? Rasul jawab, Sayyidina Umar ibn Khattab. Itu dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Lalu siapa ya Rasul yang dimaksud tawassul hak, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran? Rasul jawab siapa? Sayyidina Utsman ibnu Affan. Dan yang terakhir tawassul bisabr, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran di ujung syaratnya. Di ayat sabar enggak diletakkan di ujung. Dan di dalam Al-Quran innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Enggak ada. Sungguhnya Allah bersama orang yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji. Enggak, Allah yang ada Allah bersama orang-orang yang disebut sabar itu orang yang menghadapi ujian kayak kita hari ini macam-macam. Ada yang diuji dengan penyakitnya, fisiknya, enggak sembuh-sembuh, udah ke dokter, udah ke medis, diuji dengan penyakitnya. Ada yang diuji dengan rumah tangganya, ada diuji rumah tangganya, ya istrinya yang PA, otak suaminya yang PA, atau anaknya yang pada diuji dengan rumah tangganya. Ada yang diuji dengan ekonominya, udah usaha ini, udah cari ilmu susah, cari ekonomi susah. Ya, akhirnya apa? Dia kesusahan, akhirnya dia terpaksa datang. Ustaz, nggak ada beras. Dari pagi belum makan ini. Datang, nggak ada yang makan ini. Tapi dia datang, Ustaz, nggak ada beras. Ustaz lapar, pengen menikmat. Udah gitu iri lagi, pengen nasi padang. Oke, begini. Udah, ada beli buat suami istri kan. Wah, Ustaz, pakai apa ya? Kok bisa mah ayam merendang? Gua aja pakai ikan teri. Lagi sulit Pak ekonominya Pak. Macam-macam ujian ini. Dan insya Allah uji seseorang itu Allah akan angkat derajatnya. Yang penting dia sikapi dengan sabar. Sabar. Sikapi dengan sabar. Ya sudah, kita terima ini qada dan qadarnya Allah. Ini sudah takdirnya Allah. Ya Allah, saya terima ujianmu ya Allah. Kalau emang ini sudah takdirmu ya Allah, tuh, udah Allah bersama kita. Kemudian Rasul ditanya, yang dimaksud tawassul sabr siapa ya Rasulullah? Rasul jawab siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam Al-Quran ini, setelah Allah bersumpah dengan waktu bahwa setiap manusia dalam keadaan
itu mereka yang beriman, kemudian banyak berbuat baik, kemudian hidupnya diisi dengan apa? Dengan saling nasihat dan yang terakhir nasihat di dalam kesabaran. Dan dari empat ini yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling beriman siapa? Yang paling beriman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Mereka orang-orang yang dicontohkan yang tidak rugi di dunia wal akhirah. Kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Amin. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang di dalamnya, yang Allah tidak katakan sia, yang Allah tidak katakan rugi, yang tidak ada keberkahan dalam hidup. Mudah-mudahan kita orang yang selalu diberikan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas nggak? Insyaallah. Jadi orang yang rugi siapa? Hah? Orang yang tidak beriman. Yang nggak beriman, nggak pernah berbuat baik, nggak pernah nasihatin orang, dan juga nggak pernah nasihatin orang yang sabar. Contoh kayak gini, kita melihat seseorang lagi susah nih, lagi susah, biasanya kan kita bilang sabar, benar kita bilang sama dia sabar. Padahal Allah lagi nguji kita, gitu. Ini orang yang kita bilang dalam ujian kesabaran, Allah lagi nguji kita, lu nolong dia nggak? Gitu, paham nggak? Kadang-kadang saya Pak Wahid susah, nanti dia sabar Pak Wahid. Padahal bukan hanya Pak Wahid yang uji, Allah juga uji aneh. Maksudnya, lu nolong Pak Wahid nggak? Gitu tuh, ya? Jangan bilang sabar doang. Ya, kita lihat mukanya pucat, belum makan, nggak usah dibilang Pak Wahid ini mukanya pucat, lah ajak pucat, yuk Pak Wahid. Kita ke rumah makan mana? Kita makan rumah Ampera, makan rumah Ampera tuh bagus. Ayo bawa tinggal pilih deh tuh, ada ayam ini. Rumah Ampera, ajak makan sekali-sekali gitu. Ampera, bagi sayur asamnya tuh. Kita lagi nggak nafsu makan, jadi nafsu makan. Gitu aja dari pagi aja kita makan kagak nafsu, makan. Ya, karena Pak Surono, alhamdulillah, ayo Ustaz berangkat, alhamdulillah. Berapa tahun yang lalu tahu itu, ya, tahu sampai seumur hidup kali sekarang. Iya, cukup ya. Ada nanya nggak? Yuk. Sabar itu artinya bukan pasif ya, bukan diam ya. Sabar itu artinya optimis dan terus dia berjuang habis-habisan, maksimal. Biar maksimal, dia usaha maksimal, lalu usahanya dia tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tuh, jadi bukan sabar diam, nggak ngapa-ngapain, itu bukannya sabar, itu malas. Sabar terus berjuang, nggak akan menyerang, nggak lebih terus berjuang. Konsisten, kalau bahasa orang sekarang bilang konsisten. Gitu, kalau bahasa kita ini terus istiqomah, berjuang terus. Kalau sekarang kita ingin merubah, bela bangsa Palestina, siap saja. Kita nggak bisa dengan harta jiwa minimal. Nih, dan terakhir nih nggak ada lagi udah. Kata Nabi nih terakhir, silahul mukmin senjatanya orang angkat tangan kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya Allah, selamatkan Palestina. Saudara-saudara kami, ya Allah, selamatkan mereka. Hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah, Zionis Israel.
yang telah melakukan kezaliman, melakukan pembantaian, melakukan penjajahan, hancurkan mereka ya Allah. Minimal doa, bantu kagak, dukung kagak, doakan. Yang ada apa? Yang ada apa? Komentar, komen, nyalain lagi kan. Jadi kita kalau bantu orang, saya sering bilang kan, bantu orang, tolong orang, jangan lihat kelompok dia, lihat agamanya, lihat golongannya, paham nggak? Kalau kita mau tolong orang, bantu orang nih, jangan lagi kita lihat, oh, tadi bukan jamaah Islam, jangan dibantu, jangan tuh. Jangan melihat kelompok, jangan melihat golongan, itu dihancurkan sekat-sekat kayak gitu. Kalau kita tolong orang, bantu orang, betul-betul lillah karena Allah, jangan melihat kelompok, golongan dan sebagainya. Paham nggak? Kalau memang dia harus ditolong, dia harus dibantu, bantu dia, jangan melihat. Jangan melihat alma mater dia, jangan melihat juga mazhab dia, jangan. Gila tuh, biarin aja Syiah gitu. Buat hancur umat Islam, udah bawa mazhab, mau tolong bantu, jangan lihat yang lain-lain, paham nggak? Jadi kita sedih kita. Kita beda mazhab betul dengan Iran, mereka Syiah, betul, ada perbedaannya. Kita kalau nggak bisa bantu, nggak bisa tolong, nggak ngedoain, jangan malah mencaci maki. Ya jelas ya. Jadi sekali lagi kalau kita tolong orang, bantu orang, jangan ngelihat kelompok apa, golongan apa, suku apa, agamanya apa, jangan kita lihat itu. Kalau memang dia butuh bantuan, butuh tolong bantu. Enak, itulah Islam kayak begitu. Jangan disekat-sekat. Ini kadang-kadang kita mau nolong orang, bantu orang, agama kita, waduh. Jadi jamaahnya siapa? Kita ini semua umat Islam, jamaahnya siapa? Jamaahnya Rasulullah Sallallahu. Jangan disekat-sekat. Oh itu jamaahnya jamaahnya enggak. Itu semuanya jamaah Rasulullah. Betul nggak? Oh, ya.